Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ulangi sekali lagi dengan hormat, dijawab salamnya dengan kompak. Insyaallah ahli semua yang hadir di sini, Abi yakin semua yang hadir di sini adalah ahli surganya Allah. Amin. Karena suatu hal yang mustahil kalau bukan ahli surga ada di dalam kebun surga. Kenapa sebab? Karena di mana satu tempat dijadikan pengajian, al-majlisul ilmi huwa raudhatun mir riyadil jinan. Di mana tempat dijadikan pengajian, maka tempat itu adalah salah satu surganya Allah yang Allah taruh di muka bumi ini. Di mana ada pengajian, maka itu adalah kebun surga Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentu yang duduk di kebun surga adalah penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Abi mohon dengan hormat jawab salamnya yang kompak, ya, karena salam itu adalah doa. Di dalam wadah salam, di dalam kalimat salam terdapat doa-doa yang amat luar biasa. Pertama, ucapan salam adalah assalamualaikum, yang artinya ya Allah, pada malam ini semua yang hadir di sini semoga kalian mendapatkan keselamatan dari dunia sampai akhirat. Amin. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di dalam salam juga masih ada doa warahmatullah, yang artinya ya Allah, pada malam ini semua yang hadir di sini rahmati dan husnul khotimah pada waktunya pulang menghadapmu ya Allah. Insya Allah semua yang hadir di sini hidupnya penuh dengan rahmat Allah. Amin. Dan yang ketiga, wabarakatuh. Apa artinya wabarakatuh? Wabarakatuh artinya ya Allah, pada malam ini hamba memohon ya Allah agar semua yang hadir di sini hidupnya diberikan keberkahan. Amin. Berkah dalam usahanya, berkah dalam rumah tangganya, berkah dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Makanya rugi bagi orang yang tidak menjawab salam. Saking Allah agar orang itu mau menjawab salam, saking Allah agar orang itu mendapatkan keberkahan, keselamatan dan kasih sayang Allah, sehingga Allah mewajibkan untuk menjawab salam. Insya walaupun itu fardunya fardu kifayah, tapi hanya yang menjawab salam yang mendapatkan doa, yang nggak jawab salam kagak. Ya, kayak ada orang mati, menyolatkan orang mati itu fardu kifayah. Ya, yang menyolatkan yang dapat pahala, yang menyolatkan yang mendapat amplop. Betul. Di Banten kan biasa nyolatin mayat itu dikasih amplop ya. Kalau yang nggak nyolatin ya kagak. Tentu yang nggak nyolatin mah nggak dapat pahala. Seperti ucapan salam, yang jawab salam yang dapat doa, yang jawab salam yang akan mendapatkan keselamatan, yang jawab salam yang akan mendapatkan rahmat, yang menjawab salam yang akan mendapatkan keberkahan. Yang nggak jawab salam tentu tidak. Jelas? Jelas. Makanya di mana ada seorang muslim mengucapkan salam, itu di dalam salam terdapat doa yang amat luar biasa. Rugi dan cilaka bagi orang yang tidak menjawab salam sesama umat Islam. Yuk kita masyhurkan, ya, kita luhurkan
kita kembangkan, kita syiarkan sebagai umat muslim. Lambangnya adalah apabila bertemu sesama muslim mengucapkan kalimat salam. Siap kompak? Siap kompak menjawab salam? Insya Allah Abi niatkan malam ini ceramahnya semoga kuat sampai jam 4:30. Kuat boten Bang Ali? Iya boten? Sombong. Ya. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah saudara pulang dari sini hidupnya penuh dengan keselamatan dan keberkahan. Karena tadi dijawab bersama seluruh malaikat yang ada di langit dan yang ada di bumi mengamini doa kita bersama. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hadratul mukarramin ila Syekhul Kiram wal Mukhtaram, para alim ulama, para kiai, para al-qura, wabil khusus para kesepuhan masyarakat Tanah Hara yang ada di rumah ya. Maklum beliau sudah sepuh mungkin sehingga tidak bisa tampil ke depan ya, hadir di sini juga para kori nasional dan internasional alladzi lam yuzkar asma'uhum ta'dziban lahum wa takriman lahum. Insyaallah semoga tidak mengurangi rasa hormat Abi yang sama-sama kita doakan. Semoga beliau para kesepuhan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga yang sangat Abi muliakan ila akhiril kiram wal muhtaram, yang mulia guru kita semua sekaligus sebagai panitia penyelenggara peringatan haul guru kita semua, yaitu Syekhul Kiram Al-Alim Al-Allam Syekh Nawal bin Umar, dan beliau alhamdulillah masih ada ikatan dengan beliau insyaallah dari keluarga yang jelas. Beliau alhamdulillah dengan semangatnya ya setiap tahun yaitu mengadakan acara haul-haul akbar yang luar biasa ini.
dan ketepatan haul Syekh Nawawi itu adalah malam Jumat, dan ini sangatlah istimewa karena insya Allah pada malam Jumat ini malam yang penuh dengan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang mulia Kakanda Kiai Haji Sipro Malisi beserta keluarga, juga para panitia yang tidak bisa Abi sebutkan namanya satu persatu. Abi alhamdulillah merasa terhormat, merasa tersanjung, bahkan kita semua juga alhamdulillah hanya bisa berdoa dan mendoakan semoga keluarga besar khususnya turunan-turunan daripada guru besar Syekhina Kiram Syekh An-Nawawi bin Umar Tanahara ini terus menjadi alim ulama serta turunannya mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Dan kita semua insya Allah tentunya yang hadir di sini, kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak nih, ibu-ibu nih, ya, kakang-kakangi, enong-enongi, lanang, wadon, cilik, gede, tua, enom, peot, opong, wis pokoknya sedanten si hadir ning riki, insya Allah ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum Abi berbicara tentang ahwaliyah atau syariah, lebih dahulu marilah kita sama-sama malam ini dia mengambil kesempatan, mohon izin ya Syekh, mohon izin Abi meminta satu kalimat Fatihah insya Allah, dan ini sangat besar pengaruhnya terhadap bangsa, negara, dan umat, yaitu malam ini entah besok itu akan ada penentuan siapa presiden kita yang akan ditentukan oleh Allah Subhanahu. Abi ingin meminta Fatihah, satu kalimat surat Al-Fatihah sebagai kunci keberkahan, sebagai kunci ketentraman, sebagai kunci keselamatan. Insya Allah semua doa hadirin diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita meminta kepada Allah, nanti yang akan ditentukan oleh Allah, memohonnya itu adalah, ya Allah, berikan kami rakyat dan bangsa Indonesia, yaitu seorang presiden yang dimuliakan oleh Allah, amin, yang adil dan amanah, amin, yang jujur dan penuh kehormatan, amin, yang engkau ridhoi dan engkau ampuni ya Allah, yang bisa membawa bangsa dan negara baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, amin. Allahumma bihaqqi asma'ikal husna, bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa bihormati al-Qur'anil karim, wa bihaqqil fatihati, ij'alna ra'yana ya Allah, wa sultanana ya Allah, sultanan mardiyah, sultanan adila, sultanan maghfura, sultanan marhuma, sultanan mardiyah min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allahumma amin ya Allah, istajib du'aana ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wala quwwata illa bika ya Allah, wa bika taufiq wal inayah wal hidayah wal nusratu wal haulu wal quwwata wal ijabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil. Hadirin hadirat ahli surga semuanya, Abi berdiri di sini tidak mau berbicara politik. Sudah Abi serahkan kepada Allah tadi. Yang pasti hari ini, malam ini atau besok, kita sudah meminta kepada Allah, yaitu adalah ketentuan
agar Allah, semoga Allah menentukan seorang presiden yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang insya Allah semoga tidak menjadi fitnah bagi bangsa dan negaranya. Amin. Lanjut. Siap sampai jam 5. Ibu-ibu deh pun ibu-ibu nebo. Abi niki ngomong Jawa, tak ngomong Indonesia, tak ngomong Sunda, tak ngomong Inggris. Wis campur bayah. Sekali lagi Abi ingatkan bahwa Abi tidak mau berbicara politik. Wis pokoknya si mah urusanani pengajian. Setuju? Sing penting mah ngaji, sing penting mah iki wajib hukumi. Yang wajib itu adalah ngaji. Kenapa? Sebab dari ngaji kita tahu mana yang hak, mana yang batil, di sing bengkok, di sing lempeng, di sing peteng, di sing padang, di sing halal, di sing haram. Dengan sababiah ngaji kita tahu kebenaran. Setelah kita tahu akan tumbuh keimanan. Kalau seseorang sudah tumbuh keimanan, tidak menutup kemungkinan biirodatihi akan tumbuh ketakwaan. Betul? Insya Allah adik wau di tukang ngaji mah umpamane lamun dadi polisi, polisi beriman. Amin. Lamun dadi dewan, dewan beriman. Lamun dadi presiden, presiden beriman. Lamun dadi pedagang, pedagang beriman. Insya Allah. Karena pedagang itu tukang ngaji, polisi ini tukang ngaji, presiden itu tukang. Paham bodan? Paham bodan? Yuk kita ngaji ya. Insya Allah semua yang hadir di sini, ini sudah hadis Allah dan Rasulnya menyatakan barang siapa yang datang ke pengajian maka saudara sebenarnya adalah datang ke surganya Allah. Amin. Pada malam ini semua yang hadir di sini ini jujur alal haq. Orang yang datang ke pengajian sebelum sampai ke tempat pengajian manintaqala liyata'allamal ilma ghufira lahu qabla ayyahtua. Apalagi sudah duduk baru ngangkat kaki ya, sambil ngangkat sikil sing arep lawang arep hadir di pengajian iku dosa wis rogo kabeh diampura Allah. Alhamdulillah. Mangkane pantes wong tukang ngaji mbak diceluk ahli surga ya. Kenapa? Sebab karena tambah ngangkat sikil baik dosanya wis robot. Lalu bagaimana setelah duduk? Lulusu kasahatan la taktubu harfan la tamassu qalaman, dodok doang ngerongokaken orang nyekel kitab, orang nyekel pulpen, tak glotrok dodok cuman dodok sambil ngopi bisa ya, sambil ngerokok bisa ya, sing cerang muntuk cangkeme ya. Jere Kanjeng Nabi khairul laka min ibadati alfisana, anu mani khairul laka min ibadati sittina sana. Duduk di pengajian saatan 1 jam tanpa memegang pulpen dan kitab, hanya mendengarkan, itu mendapatkan pahala seperti kita beribadah 60 tahun. Luar biasa. Cuman dodok doang sekejam oleh ganjaran ibadah sewidah. Untung boten, untung boten. Makanya pantes namun tukang ngaji mah disebut ahli swarga. Kalau saudara nggak percaya boleh ngerti sekarang. Tapi kalau saudara pulang dari tempat ini tuh nggak ada jaminan, nggak ada jaminan. Rasulullah menjamin dan menyebut ahli surga itu di saat ngaji pertama datang dosa sudah diampuni, setelah duduk 1 jam mendapatkan pahala 60 tahun
ibadah. Nah kalau enggak ada umur ini dalam keadaan suci mati, maka mati dijamin masuk surga husnul khotimah. Amin. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, yang namanya manusia mahalul khoto'i wan nisyan. Tembeni diampura dosa nih. Dorong tekang mah tembeni yang di dalam terus ngomongi wong mana? Betul. Dorong tekang mah tembeni yang gusta. Itu baru keluar pengajian, baru pakai sendal itu sudah mabrik dosa. Makanya lamun tekang umah malah kejaminan. Dia lagi mengkenan ya. Umpama seperti ini saat sedang mengaji, kita semua mati umpamanya. Ainul yakin alal haq, surga langsung tepat tanpa dihisab. Amin. Yo didoakan mati ji amin. Tapi dirawakan. Subhanallah. Operator, coba volumenya ditambah sedikit lagi, kayak masih berat tuh. Apa kelapa berat tuh? Hadirin hadirat, kalau ada yang bertanya, Abi, ngaji itu hukumnya apa? Ngaji itu hukumnya wajib fardu ain. Dari kapan Abi kita diwajibkan ngaji? Mulai dari kita lahir ke muka bumi hingga kita masuk ke bumi lagi. Minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai bedongan pertama hingga sampai nanti bedongan menjadi pocong. Itulah kewajiban kita ngaji. Loh Abi, kan yang namanya kewajiban itu datangnya kepada orang yang sudah balik. Kalau begitu anak-anak juga wajib ngaji. Wajib. Berarti kalau anak-anak gak ngaji dosa. Dosa. Siapa yang dosa? Bibite bapaknya dan ibu nih. Paham bodan? Paham bodan? Jadi singarani bocah walaupun kecil itu wajib ngaji. Kalau tidak ngaji maka bapak dan ibunya akan menampung dosa yang amat besar. Karena bapak dan ibunya tidak mendidik anaknya pendidikan agama. Betul? Betul. 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 Makan ibu. Bo. Sing duwe anak gagian di pesantrenakan. Oh ya. Dipuni anaknya jadi anak kang soleh, jadi tabungan akhirat bagi bapak dan ibunya, agar kelak bapak dan ibunya walaupun sudah mati karena punya anak yang soleh, akhirnya pahalanya anak yang soleh mengalir kepada kedua orang tuanya. Setiap anak sholat, orang tuanya dapat pahala sholat. Setiap anaknya ngaji, orang tuanya dapat pahala ngaji. Apalagi kalau anaknya setiap waktu, setiap habis sholat mendoakan kedua orang tuanya, Allahumma gfir lana dzunubana li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, hamba memohon ya Allah, ampuni dosa hamba dan dosa kedua orang tua hamba ya Allah. Rahmati kedua orang tua hamba, ibu dan bapak hamba yang sudah dikubur ya Allah. Kasih dan sayangi ibu dan bapak hamba ya Allah, yang telah menyayangi hamba dari kecil ya Allah. Jauhkan kedua orang tuaku dari siksa kubur ya Allah. Setiap sehabis sholat rajin mendoakan kedua orang tuanya. Cair boten bapak nih, cair boten bapak nih, cair boten ibu nih. Enak di dalam kubur, kudune mau wong tuanya digencet karena mereka jabannya, kudune mau dipondas ya, kudune mau dihajar karena anaknya yang senantiasa mendoakan untuk kedua orang tuanya, akhirnya bapak dan ibunya selamat dari siksa kubur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya tolong bapak ibu yang punya anak pesantrenkan, ini sudah menjadi ciri-ciri kiamat. Wong tua wis pada ora gelem menyantrenaken anak. Ini sudah menjadi ciri-ciri kiamat. Orang tua sudah tidak bangga lagi dengan pesantren, apalagi orang kaya.
Begitu juga orang tuanya sekarang mah lebih bangga mengantarkan anaknya ke sekolahan daripada ngantar anaknya yang pondok pesantren. Ibu bapak perlu ketahui, yakinlah seyakin-yakinnya, kalau ibu bapak punya anak tidak dipesantrenkan, walaupun pendidikan anak ibu sampai ke perguruan tinggi, sampai jadi sarjana, sampai jadi dewan, sampai jadi gubernur, bahkan sampai jadi presiden, ketika bapak ibu dan mati, bapak ibu tidak akan pernah mencari mana anak presidenku, mana anak yang jadi gubernurku, mana anak dewanku. Tidak akan cari gubernur presiden, yang dicari adalah anak yang soleh. Ibu dan bapak akan merasa rugi dan cilaka nanti dalam kubur, bahkan akan menjadi orang tua yang paling menderita, walaupun anaknya jadi presiden, walaupun anaknya jadi gubernur, walaupun anaknya jadi aparat, walaupun anaknya jadi orang kaya. Kalau jauh dari pendidikan pesantren, maka ibu siap-siap akan masuk neraka. Ya, ibu silakan tanya sama Pak Kiai. Nanti ibu pulang dari sini, Pak Kiai, apa iya orang tua yang gak menyantrenkan anaknya matinya masuk neraka? Sok tanya. Suruh buka hadisnya, dengarkan baik-baik. Kata Rasulullah di dalam kitab Mukhtar hadis, ayyuma walin, di mana orang tua wala punya keluarga, ngurus keluarga, walam yahutta ra'iyatahu bin nasihati, dia hanya mendidiknya ilmu pendidikan formal, pendidikan sekolahan, tidak memikirkan pendidikan agama, illa wala yahutta ra'iyatahu bin nasihati, mengabaikan pendidikan Allah, mengabaikan pendidikan agama yang jauh dari mengenal siapa penciptanya. Apa kata Rasulullah? Illa harramallahu alaihi jannata, wong tua sing mengpalungkuan los rajin salat, rajin ngaji, matine haram masuk surga. So, pokoknya percaya itu salat ngaji rajin, salatnya rajin, ngaji nih rajin, puasa nih rajin, sedekah rajin, tuh anak udah di pesantren akan wah bakal manjing suarga. Catat, santri catat. Hadisnya sahih rajih wal muhtamad. Buka kitab Majalisus Saniyah atau kitab Khazinatul Asrar. Silakan. Apa kata Rasulullah? Wailul li auladi Adama. Cilaka bagi anak manusia. Min abaihim, yang punya orang tua. La yu'allimuna al-Qur'ana, yang tidak mau mendidik agama kepada anaknya, wal adaba, dan tidak mendidik sopan santun. Wes wong tuane menyantren ngajar dia botan, barang di pondok akan botan, anggur di sekolah dari SD, SMP, STM, SMU, SMA, SMMNNNN. Lulus sekolah umur 19 tahun, gua dijapluk, kumisnya deceng, jembutnya rewok, demen wadon, angar enger, ning wong tua ngelawan, ning sholat ora doyan, rukun wudu be ora weruh-weruhan. Lanjutkan dulu hadisnya. Kata Rasulullah, fayang syauna juhalan, akhirnya lulus sekolah, anaknya jadi orang bodoh. Bodoh tidak mengenal agama, bodoh tidak mengenal Tuhannya, bodoh tidak mengenal hukum syara,
wa ana bari'um minhum. Orang tua seperti itu bukan umatku. Bayangkan saudara, orang tua yang tidak menyantrenkan anaknya tidak diaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Itu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apalah artinya kita berjuang ibadah sholat ngaji, Bu? Barang anu dicirakan amanat Allah. Yang namanya anak itu amanat Allah. Jangan jadi pengkhianat Allah. Bu, Ibu, Allah tidak melarang anak kita sekolah formal. Silahkan didik anak ibu ke pendidikan formal. Silahkan. Dari mulai SD, STM, SNM, MM sampai jadi sarjana, SOS, SSS, lilin, S campur, S cendol, los, STLS, ya silahkan. Allah tidak melarang, tetapi perlu diketahui iku mah hukumnya boten wajib, boten sunnah. Sing wajib mah pesantren. Bo, Pak uling bolan. Halo. Sing aran sekolahan itu aspirasinya dari Belanda, tahu nggak? Di Indonesia ini pertama ada pendidikan itu bukan sekolahan. Pertama ada pendidikan di Indonesia ini adalah pendidikan pondok pesantren. Pendirinya para aulia, para wali songo. Betul? Setelah terjadi penjajahan Belanda dan Jepang, disitulah berbagai macam politik, ya, penjajahan, dan disitulah pada saat itu berdiri yaitu sekolah. Subah. Jadi ibu-ibu Albi ya. Lamun orang sekolah malah bakal beli ijazah. Pohon kasuk. Engkaunya lamun orang duwe ijazah orang bisa megawe. Masuk mengi. Ijazah itu kan malam terakhir ya. Orang bisa gratis pecis. Itu kan jelas pengakuannya jujur. Artinya apa? Orang tua yang mendidik anaknya ke sekolahan itu secara tidak langsung mendidik anaknya cinta dunia. Endah anaknya demen picis, endah anaknya gelatih picis, endah anaknya dadi budak picis. Gelem bae senajan dadi budak Cina, sing penting oleh Subah. Lanjut. Berarti orang tua yang tidak menyantrenkan anaknya, hanya mendidik anaknya ke pendidikan formal, itu secara tidak langsung ingin menjadikan anaknya untuk jadi budak Cina. Bo, tidak ada orang tua yang paling jahat di dunia kecuali orang tua yang tidak menyantrenkan anaknya. Silakan saja itu, walaupun anaknya jadi pejabat, apalagi kalau anaknya lulus sekolah nggak jadi apa-apa, udah nggak jadi apa-apa nih, sholat ora gelem nih, ngaji ora gelem nih, wong tua ngelawan hajar bleh. Barang wong tua nih mati, komo ngedoakan wong tua nih, ngedoakan badan dewek be ora bisa. Halo, lanjut. Ayo ibu, sekolahkan anak kita, tapi ingat wajib pesantrenkan anak. Sekolah agar anak kita mengenal dunia, pesantren agar anak kita selamat dari dunia sampai paham boten? Bo, bapak pakai pak sing mau melompong.
biasa aja kelas nanti melotot-melotot tuh. Pak, nah begitu. Yang semangat sekali lagi. Pertama, orang tua yang paling rugi di dunia adalah orang tua yang punya anak tidak dipesantrenkan. Yang kedua, hai pemuda, kalian tahu orang tua mana yang sayang sama kita? Tahu nggak? Orang tua yang sayang sama kita adalah orang tua yang menyantrenkan kita. Orang tua yang paling jahat di dunia adalah orang tua yang tidak menyantrenkan kita. Dan bapak ibu jangan santai-santai saja, rajin sholat, rajin ngaji. Anak bapak, anak ibu kelak nanti yaumul kiamah akan menghisap saudara. Ketika ibu bapak akan masuk surga, anaknya ke neraka karena akibat daripada pendidikan yang jauh dari mengenal Allah, sehingga anaknya berbuat maksiat dan tidak mengenal syariat Islam. Apa yang terjadi? Kata anaknya, ya Allah, hamba tidak ridho ya Allah kalau kedua orang tuaku itu masuk surga, sementara saya sebagai anaknya masuk neraka ya Allah. Keluarkan lagi kedua orang tuaku ya Allah. Saya tidak terima ya Allah, karena saya masuk neraka disebabkan mereka yang tidak mau mendidik saya ya Allah, yang tidak mau mengenalkan saya kepadamu ya Allah. Bahkan mereka mendidik saya yang jauh dari mengenalmu ya Allah. Wong tua kita waktu ning dunia ning kita pada sekolah di sekolah pada gratis pecis dah. Orang mikir agama ya Allah, orang mikir akhirat ya Allah, orang mikir syariat ya Allah. Saya tidak ridho ya Allah. Akhirnya kedua orang tuanya dikeluarkan kembali dari surga ke neraka karena dia telah melanggar hak Allah, dia mengkhianati titipan Allah yaitu anak. Dan yang kedua, karena orang tuanya melanggar hak Adam karena dia tidak mendidik anaknya di pendidikan agama. Betul tuh, makanya jelas hadisnya, ayyuma walin walam yahuta ra'iyatahu bin nasihati illa harramallahu alaihi jannata. Ning di wong tua duwe anak orang nyantrenakan anak sengaja rajin salat, rajin ngaji, haram anjing surgane. Lah iyalah, sholat rajin, ngaji rajin, anak-anaknya nonton TV menang baik, anak-anaknya ngegawe-gawe wadon anak uang menang baik, anak-anaknya orang ngegawe jilbab menang baik, anak-anaknya orang ngaji menang baik, anak-anaknya orang sholat menang baik, anak-anaknya maksiat menang baik. Halo, ibu-ibu kerja. Tenang pun tapi kayu wong wedos kok. Biasa aja ya. Lanjut. Yo istighfar. Astagfirullah. Semuanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tentang pendidikan anak dan pengajian orang. Intinya ngaji itu wajib. Insyaallah. Allah itu tidak mewajibkan pinter. Yang diwajibkan itu ngajinya. Jadi bapak ibu ngaji merana merini aja gelatih pinter. Wis senajan ibu bapak ngaji setiap dina, ngaji setiap hari kesana kemari, tapi nggak pinter-pinter, nggak dosa bu, nggak dosa, karena Allah tidak mewajibkan pinter, sing wajib iku ngaji. Datangnya ke
pengajian itu wajib, pinternya nggak wajib. Walaupun ngaji tiap hari ibu kesana kemari, Rebo kesana, Kamis kesana, Sabtu kesana, Minggu kesana, ngaji muter, rukun wudhu mergilingan mana. Wis ora apa-apa, ora dosa. Justru lamun ibu bapak saudara pemuda-pemudi mau datang ke pengajian, pertama diampuni dosa sebelum mengangkat kaki, kedua setelah pengajian mendapatkan pahala seperti kita ibadah 60 tahun, yang ketiga uang gelem dodok ning pengajian mah kalau ibadah benarnya diterima, salahnya dihampura. Alhamdulillah. Kenapa? Namanya juga orang sedang belajar. Walaupun ibu umurnya udah 70 tahun ya, ngaji kesana kemari, ketika sholat rukun wudhu nggak tahu, batal wudhu nggak tahu, sholat maghrib ya usolli fardul asri ya kan, baca fatihah juga apa-apa ya kan, nggak bisa apa-apa, diterima sholatnya oleh Allah. Kenapa? Karena ibu sedang belajar. Untung nggak? Lain halnya dengan orang yang tidak mau belajar, beda dengan orang yang tidak mau datang ke pengajian. Lam tasihha sholatuhu walau kana ka sholatihi. Sholatnya orang yang gak mau datang ke pengajian itu tidak sah, walaupun sholatnya kayak kiai. Walaupun sholatnya kayak kiai. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap orang ngaji boten asah. Kenapa? Sebab karena syarat sahnya sholat harus tahu wajib dan rukunnya sholat. Lawang relok ngaji arep bukan rukun yang batali sholat. Barang ditakoni soalnya aja pajak anak cerita, ada satu cerita orang nggak pernah ngaji ambil wudhu, habis wudhu kentut kan harusnya kan wudhu lagi batal, dia mau sholat aja. Kata temannya, ayo teh apa nih mau kan ngentut kan, lah iya dari kanan lah batal gitu teh, batal lah iyalah pas ngentut mau batal bang wudhu sir mah belaan. Jarang gak uang malah dia ngaji. Ada kawanan batalnya wudhu ana 5. Lagi teman-teman dengan kok siji masih 4 goblok. Tepat. Jadi wong relok ngaji mah senajan ibadah kai kiai boten sah dan boten diterima dening Allah Subhanahu wa taala. Subhan. Dan akibat kebodohan itu mudah disesatkan oleh orang. Betul? Betul? Iya. Seperti contohnya, Bo, lanjut. Siap sampai subuh. Sombong. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum lanjut, tentu yang hadir di sini Abi yakin semua pengen hidupnya selamat dunia akhirat, betul? Apalagi kalau pemuda, Abi yakin semua pengennya sukses dunia akhirat. Pemuda pengen mendapatkan kesuksesan dunia akhirat, pengen di dunia bahagia bagaikan di surga, semuanya lancar, diangkat derajatnya, mulia hidupnya, mulia di hadapan manusia, mulia di hadapan Allah, mati husnul khotimah, masuk surganya Allah. Pengen? Ibu pengen? Kalau pengen berkah selamat dunia akhirat, syaratnya cuma 3S. Tenang, sabar. Yang pertama kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang nggak jawab berarti bolot. Tolong, ini lebih dari 41 orang. Kalau malam Jumat, malam ini semua memanggil Allah, insya Allah malam ini akan hujan rahmat dan barokah.
Siap jawab Allah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa ma'nahu wallahu a'lam bisawab. Kata Allah wasta'inu. Kalau kalian pengen hidupnya barokah, hidupnya sukses, usahanya lancar, keluarganya sakinah, hidupnya lebih banyak sehatnya daripada sakitnya, amin. Hidupnya lebih banyak senangnya daripada susahnya, amin. Pengen nggak? Pengen nggak? Di dunia hidupnya penuh dengan kebahagiaan, bagaikan di surga. Pengen? Matinya akan mendapatkan rahmat Allah dan surga abadi. Pengen? Kata Allah ada 3 S. Pertama, bisabri, jalani hidup ini dengan sabar. Kenapa? Karena yang namanya manusia semua pasti punya masalah. Karena yang namanya hidup ini adalah masalah. Paham? Semua manusia pasti punya ujian dan cobaan. Karena hidup ini adalah cobaan. Betul? Makanya kata Allah untuk melewati semua ujian dan cobaan, pertama senjata yang paling ampuh adalah sabar. Paham? Yang kedua adalah wassalah. Agar sukses dunia akhirat, jangan tinggal sholat. Bo, punya uang nggak punya uang, sabar, rajin sholat. Musim hujan, musim panas, sholat. Halo, kaya maupun miskin, sholat. Sibuk nggak sibuk, sholat. Di rumah atau di sawah, sholat. Sehat maupun sakit, sholat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sedekah. Rajin-rajinlah bersedekah. Yang mampu bersedekah dengan harta, ayo dengan hartanya. Nggak mampu bersedekah dengan harta bukan alasan untuk tidak bersedekah. Banyak jalan menuju sedekah. Nggak mampu dengan harta, dengan tenaga. Tolong sesama manusia. Betul? Gak mampu dengan tenaga bukan alasan untuk tidak bersedekah. Banyak jalan menuju sedekah. Tidak mampu dengan harta, dengan tenaga. Tidak mampu dengan tenaga, dengan nasihat. Nasihat gak mampu karena bukan kiai, bukan ustadz, bukan alasan pula untuk tidak bersedekah. Banyak jalan menuju bersedekah. Tidak mampu dengan harta, dengan tenaga. Tidak mampu dengan tenaga, dengan nasihat. Tidak mampu dengan nasihat, dengan senyum. Terakhir dengan senyum. At-tabassumu shadaqatun. Senyum pun termasuk sedekah. Ulah ia jeung harta hente, jeung tenaga hente, jeung sehat hente, jeung tausiah hente, menghadap orang senyum juga hente. Ini yang gila. Kalau ada orang sedekah harta enggak, tenaga enggak, tausiah enggak, senyum pun enggak, ini perlu diruqyah gitu. Abi yakin itu bukan manusia. Yakin itu. Minimal manusia punya rasa. Apabila bertemu seseorang tidak mampu menolongnya, minimal dengan senyum. Tahu senyum, Bu? Senyum kunyengir. Jangan ini dengan harta enggak, tenaga enggak, tausiah enggak, sama orang sudon, sama orang sirik, sama orang hasud, yang ada pelempam. Itu perlu diruqyah, Pak. Kalau nggak salah, kalau ada manusia seperti itu sudah bukan manusia lagi itu. Terlalu banyak jin tomangnya di dalamnya. Jadi sama orang ada yang sirik, benci, marah, nggak bisa tersenyum gitu. Subhan. Berapa syarat sukses dunia akhirat? 3. Berapa syarat sukses dunia akhirat? Pertama, sabar.
kedua, Sholat. ketiga. Sedekah. Mana yang paling utama? Sholat. Sholat. Yang paling utama adalah sholat. Yang paling utama adalah Bapak Ibu, punten ya, ini Abi mungkin akan lebih menekankan tentang sholat malam ini. Kenapa? Karena sekarang sudah menjadi ciri-ciri kiamat yang terbesar di muka bumi adalah sudah terlalu banyak orang yang meninggalkan sholat. Betul? Saat ini pembangunan masjid pebesar-besar, pegede-gede, pebagus-bagus. Dari mulai kota sampai pelosok, masjidnya pebagus-bagus. Tapi di sini kosong-kosong. Tapi kayaknya kalau di Tenara enggak deh. Abi yakin kalau masjid Tanahara ini penuh tiap hari. Maghrib penuh, Isya penuh, Zuhur penuh, Asar penuh, naudai subuh mah penuh. Kemuat masjidnya ge sampai sendal mah ge ka imah-imah. Saking pinuhna eta masjid. Subah paling ayah jelema tiluan ya. Yang pertama udah batuk, yang kedua udah linglung, yang ketiga udah pekun. Iya, Bo, Pak, pemuda, terutama Abi pemuda, ya terutama pemuda, Abi tekankan. As-sholatu ra'sul amal. Sholat itu rajanya amal. Kunci kesuksesan dunia akhirat, kunci keselamatan dunia akhirat. Tidak ada pahala yang paling terbesar di dalam Islam kecuali pahala melaksanakan sholat. Begitupun Bapak Ibu perlu diingat, kenapa sholat itu sangat ditekankan. Bahkan peringatan Isra wal Mi'raj itu esensialnya adalah peringatan sholat 5 waktu. Kenapa di dalam Islam itu ada peringatan Isra wal Mi'raj, peringatan sholat 5 waktu? Kenapa sholat harus diperingati setiap tahun? Karena sholat adalah rajanya amal. Engkau bilang sholatuhu tubuh bila anhu sa'iru amali. Kalau manusia umat Islam melaksanakan sholat, maka seluruh amal ibadahnya sebesar dan sekecil apapun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kalau kita sudah melaksanakan sholat, udah amal apapun diterima. Zakatnya diterima, puasanya, sedekahnya, rejepannya, mauludannya, pengajiannya, semua diterima oleh Allah asal sholat. Asal. Tapi wa in rudda'an husairu amali. Kalau saudara tinggalkan sholat sebanyak apapun amal ibadahnya, rudda'an husairu amali, maka ditolak oleh Allah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu ya, rajin puasa lawan urus sholat mubadir. Kalau tinggalkan sholat walaupun sodakohnya miliaran, mubadir. Kalau tinggal sholat puasanya walaupun tiap tahun, mubadir. Kalau tinggalkan sholat walaupun umrohnya setiap bulan, mubadir. Kalau tinggalkan sholat walaupun pergi hajinya tiap tahun, mubadir. Kalau ada di antara saudara pergi haji rajin tapi tinggal sholat, itu namanya haji grandong. Iya, itu haji grandong. Haji mah beneran tiap tahun, tapi ada orang adat mencocok baik. Bo, haji lok tinggal sholat ya. Bo, saudara pemuda, dengarkan baik-baik. Tidak ada dosa yang paling besar di dunia Islam kecuali dosa tinggal sholat. Kenapa sebab? Barang siapa yang meninggalkan sholat 1 waktu, itu dosanya lebih besar daripada berzina 100 kali. Barang siapa meninggalkan sholat 1 waktu, halo, itu dosanya lebih besar daripada membakar Al-Quran 70 Al-Quran.
Barang siapa yang meninggalkan sholat satu waktu, itu dosanya lebih besar daripada membunuh Nabi 70 Nabi. Halo. Barang siapa yang meninggalkan sholat satu waktu, itu dosanya lebih besar daripada berzina dengan ibunya di dalam Ka'bah. Bayangkan itu saudara. Pak Budak, sok tanya sama kiai ya, ada nggak hadis orang nggak puasa dilaknat? Belum nemu Abi, belum nemu. Orang berzina dilaknat dikutuk, belum nemu. Orang mabok-mabokan dikutuk, belum nemu. Orang nggak puasa dikutuk, belum nemu. Orang nggak pergi haji dilaknat, belum nemu. Tapi hampir di dalam setiap kitab Allah dan Rasulullah mengatakan tarikus sholat mal'ulun ila yaumil qiyamah. Orang yang meninggalkan sholat itu akan dikutuk dan dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Bo, dengar ya Bu ya, awas, ibu jangan nyantuk. Enggak, dari tadi kayaknya orang menjawab tapi matanya terutama bapak-bapak, jangan berani-berani tinggalkan sholat Pak ya. Awas, kenapa? Sebab tahu setan. Setan itu dilaknat dan dikutuk oleh Allah gara-gara apa? Jawab pemuda, siapa yang tahu? Kenapa setan dilaknat dan dikutuk oleh Allah sampai hari kiamat? Siapa yang tahu apa sebabnya? Apa dosanya? Halo? Siapa yang tahu, saudara? Kenapa iblis dan setan itu dikutuk dan dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat? Kalau saudara perlu tahu, setan dan iblis awalnya sebelum dilaknat itu makhluk yang mulia. Lalu kenapa dilaknat dan dikutuk oleh Allah? Itu saudara hanya setan dan iblis gara-gara tidak bersujud satu kali. Bayangkan, hanya gara-gara tidak mau bersujud satu kali. Makanya yang buntung ada nggak? Coba lihat. Satu. Sampai di mana tadi? Sujud. Sampai setannya. Lah, Bagus ini tuh. oke, gimana dia sampai setan? Tadi tuh bagus. Setan kenapa dilaknat dan dikutuk oleh Allah sampai hari kiamat? Itu hanya gara-gara Bu urus sujud doang sepisan. Coba bayangkan ibu, setan saja nggak sujud satu kali harus dilaknat sampai hari kiamat. Lalu bagaimana kalau bapak dan ibu sebagai manusia yang diwajibkan sehari sholat 5 kali? Nggak usah tinggal 5 waktu, nggak sholat subuh aja, berarti tinggal sujud berapa kali? Bukan doa. Tinggal sholat subuh aja, berarti tinggal sujud berapa kali? 4 kali. Orang itu nggak sujud. Setan saja gara-gara tak bersujud satu kali dilaknat dan dikutuk sampai hari kiamat. Kalau namun bapak kali ibu aja tinggal sholat subuh itu meninggalkan sholat 4 kali. Yang 1 kali aja dilaknat, aku maning pakang balen. Itu mau duduk setan maning soton. Belum balik. Subuh kurang sih balen Sebab hidup bagaikan sebatang kayu, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun 1000 kalau tak sembahyang apa gunanya? Ini selama menurut sholat majlis suwe-suwe uripe. Burung
tobat. Kalau nantinya tinggal sholat jangan lama-lama hidup andon bakal nyedulnya doang nih neraka. Belum tobat. Pemuda perlu diketahui ya. Nih, kalau pemabok, penjina, penjudi, pencuri itu paling banter masuk nerakanya neraka sakor, neraka lado. Ini perlu diketahui, pemabok, penjina, penjudi, pencuri, kalau nanti masuk neraka paling banter neraka sakor, neraka lado, neraka jahim. Tapi orang meninggalkan sholat, mantarokas sholatal khamsah amdan muta'amidan fajajau jahannam. Itu rojih, kalau rojih hadis muktamad soheh, mantarokas sholatal khamsah, barang siapa yang meninggalkan sholat fajajauhum maka matinya jahannam selama-lamanya. Subhan. Oh, daripada tinggal sholat ibu lebih baik minta sama Allah, ya Allah jadikan saya babi. Pemuda, daripada tinggal sholat lebih baik minta sama Allah agar kita jadi anjing. Daripada tinggal sholat lebih baik jadi babi, jadi anjing. Kenapa saudara? Babi, anjing, walaupun hidupnya najis, nggak pernah sholat, tapi matinya nggak ada urusan dengan lingkar wanakir. Babi, anjing, walaupun hidupnya najis, nggak pernah sholat, kalau mati nggak masuk neraka. Silakan saudara sebagai manusia diwajibkan sholat sehari 2 kali, berani tinggal sholat, jahanam urusannya selama-lamanya. Berarti orang tinggal sholat derajatnya lebih hina daripada anjing dan babi. Berarti babi lebih mulia daripada orang tinggal sholat. Bo, oh iya dipanggil abinya bu. Pemuda. Abi masih semangat. Tapi kalau dipanggil udahlah. Percuma nanti abi nyerocos nggak didengerin. Gitu. Pemuda. Ibu. Tadi. Lanjut. Apa bedanya orang nggak sholat sama monyet? Sok tebak-tebakan. Ayo pemuda, siapa yang tahu nanti kasih hadiah. Monyet Pak. Batuk. Ya jujur aja, apa bedanya orang nggak sholat sama monyet? Sama. Sekarang Abi mau tanya, pemuda, monyet ada matanya nggak? Kalau orang ada. Sebelah sini monyet ada. Abi kan mau tanya, bukan ngatain mereka monyet. Monyet ada telinganya enggak? Kalau kita ada. Udah pelan aja lah. Monyet ada kakinya kagak? Kalau kita monyet ada tangannya enggak? Kalau orang monyet ada mulutnya enggak? Kalau orang kita ada mulutnya enggak? Punya. Monyet ada hidungnya enggak? Punya. Kalau orang Punya. monyet suka pisang enggak? Enggak. Monyet suka pisang enggak? Kalau orang Enggak. monyet sholat kagak? Monyet sholat kagak? Kalau orang nggak sholat? Berarti bapak-bapak kalau punya istri nggak sholat, kalau malam yang
dinaikin bapak berarti bapak naikin. Ya. Udah tahu monyet dinaikin ya. Jadi ini monyet. Begitupun ibu-ibu, kalau punya suami nggak sholat, berarti ibu kalau malam dinaikin. Begitupun bapak, ibu, kalau punya menantu nggak sholat, berarti menantu bapak ibu. Allah, udah tahu monyet tidak bisa menantu. Kayak nggak ada orang aja, monyet jadi menantu ya. Lanjut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa sadisnya orang yang meninggalkan sholat. Mikir aja mau Coba, coba. Lanjut, lanjut. Ibu ketawanya biasa aja. Ayo istighfar. Astagfirullah. Semuanya. Rob. Hadirin hadirat yang Abi muliakan, dan insya Allah semua yang hadir di sini adalah ahli surga ya Allah. Amin. Saudara semua insya Allah adalah pewaris syafaat Rasulullah. Amin. Sekali lagi, pertama ibu tolong jangan tinggalkan pengajian, dan ayo ibu yang punya anak segera pesantrenkan anak. Yang kedua, ibu bapak pemuda jangan tinggal sholat. Ingat, orang yang meninggalkan sholat itu manusia yang paling terkutuk di dunia. Jaminan orang yang tinggal sholat adalah neraka jahanam selama-lamanya. Subhan. Dan yang ketiga adalah sabar. Yang keempat, malam ini Abi mau ngasih kenang-kenangan, yaitu adalah doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, man wadobahu agnahullahu ta'ala wa razaqahu mimma la yahtasibu. Barang siapa yang mengamalkan doa ini, maka Allah akan mengayakan dia dan memudahkan segala urusan rizki dan usahanya. Amin. Insya Allah yang amal ini hidupnya akan barokah. Amin. Tidak akan pernah menemukan kekurangan suatu apapun. Amin. Tapi ibu tolong, di amalnya sehabis sholat 5 waktu, cuma 4 kali doang, pendek banget. Ini doanya asar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama pemuda, biar ke depan hidupnya sukses barokah. Amin. Amalkan doa ini, karena di dalam doa ini pertama yaitu minta kepada Allah agar hidup ini menjadi orang yang kaya dan cukup. Amin. Mau kaya cukup. Mau yang kedua, minta kepada Allah agar hidup ini dijauhkan dari maksiat, dikuatkan dalam taat. Amin. Yang ketiga dalam doa ini adalah kita minta kepada Allah agar pada waktunya nanti pulang kita husnul khotimah. Karena yang namanya orang mati itu ada 2, Bu. Ada mati yang husnul khotimah, ada yang mati jadi bebongkong. Jalan mati tidak lebih kecuali hanya 2. Kalau tidak ke surga berarti nyasar ke. Kalau tidak ahli surga berarti ahlinya. Ada 2 cara kematian, tergantung iman dan perbuatan. Ada yang bangkai rambut dicabut dari tepung, ini mati bagi yang takwa. Amin. Semoga yang hadir di sini pada waktunya sakaratul maut husnul khotimah. Cukup dengan 1 nafasan diiringi kalimatul haq, la ilaha illallah.
begitulah orang-orang mati ya husnul khotimah. Amin. Namun bagi orang yang durjana, mati merupakan derita, sakitnya bagai sutra dicabut dari duri, itu azab Tuhan yang nyata. Orang sakratul maut sampai 7 hari 7 malam orang mati-mati. Sembarang dina Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa aja. Orang mati-mati. Barang mati malam Jumat. Abang mau nyuri kok relak sholat jaipongan dengan ordenan. Barang mati ya. Nah iya barang mati memang konon kan enggak dibungkusnya ke priwe. Dibilang banjir. Ada caranya saudara, kalau ada orang mati matinya akas kalau tapi dipaksa bro. Pertama ada jampinya, pakai air campur bidara, disebor sambil maca Bismillah wa ala millatir Rasulillah. Nurut 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 nurut. Kalau pakai bidara masih aja begitu, pakai Bismillah masih kekeh begitu, pakai air hangat masih kekeh begitu, terakhir karedang panas. Ini ya, awas ya. Insya Allah semua yang hadir di sini matinya husnul khotimah. Amin. Pemuda silakan nanti diamalkan ya. Ini Abi doanya nggak Abi baca, tapi doanya ini ada di kalender. Ya, Abi sengaja bawa kalender. Semoga jadi kenang-kenangan buat kita semua. Amin. Ini coba lihat. Nah, buka dulu. Ini ibu ya. Adanya di pojok. Abi nggak mau bacakan karena ini sifatnya khusus ya. Insya Allah yang menerima ini itu adalah yang Abi ijazahkan. Amalkan, terutama yang masih anak kecil, yang masih kecil-kecil. Kalau ngamal ini, insya Allah masa depannya cerah barokah nih. Semoga kita semua yang hadir di sini diberikan kemudahan rezeki, amin. Dilancarkan usahanya, hidupnya pada barokah, kuat ibadahnya, matinya husnul khotimah. Amin ya robbal. Dan sekali lagi titip amanat Abi, apalah artinya berdoa ngamal lamun tinggal sholat gak diijabah doanya. Jadi dasarnya adalah sholat 5 waktu. Kalau pengen selamat dunia akhirat, disertai amalan doanya, udah cahaya di atas cahaya, hancur hidupnya selamat dunia akhirat. Amin. Udah ya, tolong diamalkan yang benar. Pemuda, jangan tinggal sholat. Sekali lagi orang yang tinggal sholat itu dilaknat dan dikutuk oleh hari kiamat. Bahkan pemuda, Abi baca di kitab Majalis Saniyah nih ya, umpama kita keluar dari rumah bawa sepotong roti ya, pas di depan pintu sebelah kanan ada orang kelaparan tapi gak pernah sholat, sebelah kiri ada anjing kelaparan. Ini roti pahalanya lebih besar diberikan kepada anjing daripada ngingoni wong orelok sholat. Makanya bapak ibu ning umah lamun nang wong sing ngurus salat aja dia imangan. Mani beras. Anggur larang bae. Anggur ngingoni ayam ku bebek ada lemu ya. Bebek lemu gede disembelih dilarang ya. Daripada ngingoni wong ngurus salat mangan turu be beras larang badan lemu disembelih siapa sing doya. Bahkan di dalam Al-Quran, kalau di dalam rumah, wattaku fitnatan la tusibanal ladina dzalamu khassa. Awas wong sing ora elok salatku, ajawe manjing-manjing omah. Namun ning di omah anu wong ora salat akan turun bencana musibah fitnah yang kena bukan orang yang enggak salat doang, sekeluarga, serayat, seumah uripe susah kabeh gara-gara ada wong ora salat. Paham betapa terkutuknya orang
nyaman gakar subhan lanjut wis jam pira kan gua ini kan jam setengah apa ingin rasanya Abi meluk gunung Bu, namun apa daya sebenarnya Abi lagi pilek Bu ya, lagi bertengkiar. Tapi karena Allah, untuk Allah ini sudah kewajiban Abi paksakan alhamdulillah seger Bu ya. Tapi namun apa daya, ingin rasanya hati ini memeluk gunung, tapi tangan tak sampai. Ampunan Ibu ya, pengen sampai subuh, tapi Abi ini sih bertengkiar. Kemudian para santri nanti pemuda yang ngambil kalender ini, Abi mohon doanya. Di rumah Abi lagi ngebangun pondok pesantren. Jadi yang ngambil kalender ini Abi mohon minta infaknya 20.000. Insya Allah itu semoga jadi jariah saudara yang insya Allah pahalanya akan mengalir sampai hari kiamat. Amin. Terutama doa ini tolong diamal Ibu ya. Di sini pemuda ada alamat Abi yang mau bersilaturahmi ke pesantren Abi ya. Ada alamatnya. Di sini juga ada nomor WA Abi. Ya, di sini juga ada Facebook Abi. Di sini juga ada Instagram Abi. Di sini juga ada Twitter Abi. Di sini juga ada YouTube Abi. Gaul kelas. Ya, hadirin hadirat kurang lebihnya pasti Abi banyak salahnya. Sing wau ceramah Abi marah-marah. Bismillah alim ampurani awal akhir. Demi Allah, apa yang Abi sampaikan seperti apapun ekspresi Abi, satu yaitu karena sayang kepada kaum muslimin wal muslimat yang setuhan, sepangeran, senabi, seagama, setujuan. Pak insya Allah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Artinya bukan satu rahmat, insya Allah semua yang hadir di sini adalah hamba-hamba Allah yang tujuannya akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya Abi hampura. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.